Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laili Fajariski dari kelas D3. Kali ini saya akan menyampaikan materi hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Di mana analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas HKSA itu merupakan salah satu aplikasi dari kimia komputasi dan juga bagian yang dipelajari dalam ilmu kimia medisinal, di mana dengan metode analisis HKSA itu senyawa yang disintesis akan dapat didesain terlebih dahulu berdasarkan hubungan antara sifat-sifat kimia serta fisik molekul dan aktivitas biologisnya, di mana itu dengan menggunakan hubungan tersebut aktivitas teoretik suatu senyawa baru itu akan dapat diprediksi, di mana dengan demikian fokus riset itu dapat dipersempit dan biaya dan waktu pun itu dapat kita hemat. Selanjutnya, aktivitas biologis suatu obat itu diperoleh setelah terjadi adanya interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis. Aktivitas HKSA itu menjabarkan suatu model persamaan yang menghubungkan ketergantungan harga aktivitas suatu senyawa secara eksperimen dengan struktur molekul. Nah, pendekatan HKSA Fredrickson tahun 1969 itu mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan dengan model de novo atau model matematika Fredrickson, di mana mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis. Meskipun demikian, model ini juga mempunyai keuntungan di mana karena dapat menghubungkan secara kuantitatif struktur kimia dan aktivitas biologis dari turunan senyawa dengan bermacam-macam gugus substituen. Di mana Fredrickson pada tahun 1969 itu mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan dengan model de novo, di mana atau model matematika, di mana itu Fredrickson mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk yang dinyatakan melalui persamaan berikut. Log 1/C sama dengan sigma S ditambah P. Selanjutnya kita akan membahas pendekatan HKSA menurut Hans, di mana Hans pada tahun 1963 itu mengemukakan suatu konsep hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa itu dapat dinyatakan dengan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat fisika kimia dan substituen, yaitu parameter hidrofobik, elektronik, dan strike. Di mana model pendekatan ini disebut pula model hubungan energi bebas linear atau linear free energy relationship, di mana atau pendekatan ekstra termodinamik. Pendekatan ini menggunakan dasar persamaan Hermat yang didapat dari kecepatan hidrolisis. Selanjutnya, dalam HKSA itu model Hans lebih berkembang dan lebih banyak dinyatakan digunakan dibanding model de novo Fredrickson. Karenanya itu yang pertama, dia itu lebih sederhana. Yang kedua, konsepnya itu secara langsung berhubungan prinsip-prinsip kimia fisika organik yang sudah ada. Yang ketiga itu dapat untuk hubungan linear dan non-linear. Yang keempat, data parameter sifat fisika kimia substituen itu sudah banyak tersedia dalam tabel-tabel. Sedangkan yang kelima, yang terakhir itu model Hans telah banyak digunakan untuk menjelaskan hubungan struktur aktivitas turunan obat. Selanjutnya yang keempat, kita akan membahas metode HKSA Hans dalam parameter sifat fisika kimia. Di mana di sini parameter sifat fisika kimia yang sering digunakan dalam HKSA itu model Hans adalah parameter hidrofobik.
elektronik, dan sterik. Di mana pada proses distribusi atau pengangkutan obat, penembusan membran biologis sangat dipengaruhi oleh kelarutan obat dalam lemak atau air, suasana pH dan derajat ionisasi, sehingga dalam hubungan kuantitatif struktur dan aktivitasnya ini, parameter fisika kimia ini sering dilibatkan adalah parameter hidrofobik dan elektronik, di mana pada prosesnya itu distribusi obat dipengaruhi sifat hidrofobik pada umumnya itu lebih besar dibandingkan dengan efek elektronik, di mana kita akan coba membahas parameter hidrofobik. Parameter hidrofobik atau lipofilik yang sering digunakan dalam HKSA antara lain adalah logaritma koefisien partisi, logaritma koefisien distribusi, dan tetapan Peeham's, tetapan fragmentasi, dan tetapan kromatogram RM. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.